Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibacakan 3 kisah tokoh sufi yakni Ibrahim bin Adham, Abu Al-Hasan Al-Busyanji, dan Abu Abdillah Al-Shirazi. Ketiga kisah ini diambil dari alif.id. Satu waktu, Ibrahim bin Adham melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ia pun melewati kota Syam. Di suatu malam yang hujan, ia memutuskan untuk menginap di salah satu masjid di sana. Ketika ia sedang terlelap, marbot masjid membangunkannya, "Bangunlah, masjid ini akan aku tutup." Ibrahim mengutarakan sebuah alasan bahwa ia adalah seorang yang melakukan perjalanan, musafir, dan membutuhkan tempat bermalam. Namun si marbot tidak menerima alasan dan keberatannya sama sekali. Pasalnya, di masjid itu, lampu dan tikar seringkali hilang dicuri orang. "Tak ada seorang pun yang aku izinkan untuk tinggal di masjid ini, meskipun ia adalah Ibrahim bin Adham," kata si marbot itu yang sejatinya menunjukkan pengakuannya terhadap kehebatan Ibrahim bin Adham. Ibrahim menjawab, "Aku ini adalah Ibrahim bin Adham." Marbot tetap kekeh tidak memperbolehkannya. Bahkan ia menuduh pria yang di hadapannya itu telah berbohong dengan mengaku sebagai Ibrahim bin Adham. Si marbot akhirnya menyeretnya ke depan kamar mandi dan mempersilakannya untuk tidur di sana. "Kalau malam ini kamu memang butuh tempat tinggal, tinggallah di sini." Di depan kamar mandi itu, ia melihat ada seseorang berwajah tampan sedang melakukan suatu pekerjaan. Ibrahim mengucapkan salam kepadanya, namun sama sekali ia tak menjawabnya. Setelah pekerjaannya selesai, ia lantas menjelaskan alasan mengapa ia tidak menjawab salam tersebut. "Maaf, aku di sini bekerja dan karenanya aku mendapatkan upah. Aku takut termasuk orang yang berkhianat dan memakan gaji buta manakala aku sibuk berbicara dan menjawab salam darimu." "Berapa gaji per hari yang diberikan kepadamu?" tanya Ibrahim penasaran. Lelaki itu menjawab, 1 dirham dan 1/6 dirham dalam bentuk makanan pokok. "Namun yang 1 dirham itu aku berikan kepada para keponakanku yang tak lagi memiliki orang tua." Ibrahim bin Adham menanyakan kepada lelaki itu tentang doa dan keinginan apa yang ia kehendaki agar dikabulkan Allah. Lelaki itu menjawab, bahwa ia telah memanjatkan sebuah doa selama 20 tahun lamanya, namun Allah belum mengabulkannya. Mendengar itu, Ibrahim semakin penasaran apa sebenarnya yang diinginkannya. Ia menjawab, "Aku pernah mendengar ada seseorang ajam, non-Arab, yang sangat zuhud dan rajin beribadah yang bernama Ibrahim bin Adham. Aku memohon kepada Allah, sebelum aku meninggal dunia, aku ingin dia mempertemukan aku dengannya." Ibrahim menjawab, "Sekarang berbahagialah, aku ini adalah Ibrahim bin Adham. Allah mengabulkan doamu dengan cara dia menyeretku ke sini." Lelaki itu bangkit dari tempatnya dan berlari sembari berteriak, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku. Kini, aku memohon kepadamu, ambillah aku." Selepas ia mengucapkan kalimat itu, ia terjatuh dan menemui ajalnya. Suatu ketika, Ibrahim bin Adham tiba di Mekah dan bertamu kepada Ali Abdul Aziz bin Abi Rawat. Syekh Ibrahim membawa kantong yang terbuat dari kulit biawak. Kantong itu ia gantungkan di sebuah gantungan. Lalu ia pergi untuk tawaf. Pada saat bersamaan, Sufyan al-Tsauri, salah satu ulama perawi hadis, juga sedang bertamu ke rumah Abdul Aziz. Syekh Sufyan melihat kantong milik Ibrahim bin Adham dengan pandangan heran. Ia bertanya kepada Abdul Aziz, "Kantong ini milik siapa?" "Kantong itu milik salah satu sahabatmu, Ibrahim bin Adham, Syekh." Syekh Sufyan mendekati kantong lalu memegangnya. Ia penasaran dengan isinya. Ia terus melihat kantong itu dengan seksama lalu berkata, "Agaknya dalam kantong ini ada buah-buahan yang dibawa Ibrahim dari Syria," pikirnya. Syekh Sufyan bertambah penasaran dengan isi kantong itu. Dia pun menurunkan kantong dan membukanya. Ketika dibuka, dia kaget dan heran. Bagaimana tidak, kantong yang dikiranya berisi buah-buahan itu ternyata isinya hanya tanah. "Ya, tanah,"
Entah untuk apa tanah itu. Maka Syekh Sufyan pun buru-buru menutup kantong lalu menggantungkannya lagi di tempat semula. Ketika Ibrahim bin Adham selesai tawaf dan kembali ke penginapan, Abdul Aziz menceritakan perbuatan Sufyan kepada Ibrahim. Tadi temanmu, Syekh Sufyan kesini. Dia penasaran pada isi kantongmu. Dia mengintip apa isi di dalamnya. Dia melihat isinya hanya tanah. Apa benar demikian Syekh? Ibrahim bin Adham menjawab, begitulah adanya. Untuk apa Syekh? Abdul Aziz ikut penasaran. Itu adalah makananku sejak sebulan lalu. Jawab Ibrahim. Abdul Aziz pun diam tak lagi bertanya. Di dalam riwayat lain, Abu Muawiyah al-Aswad bercerita, aku pernah melihat Ibrahim bin Adham memakan tanah selama 20 hari. Setelah itu, Ibrahim berkata kepadaku, wahai Muawiyah, seandainya aku tidak takut jiwaku diketahui orang-orang, tentu aku hanya akan makan tanah sampai tutup usia ketika aku menemui Allah. Sehingga rezeki halal bagiku benar-benar bersih. Dari manapun asalnya, Ibrahim bin Adham makan tanah bukan berarti dia tak mampu mencari makanan lain yang lebih lezat. Dia tokoh yang ternama di zamannya. Dia bisa mendapatkan makanan yang lezat. Tapi mengapa Ibrahim sampai makan tanah? Di dalam kitab Hilyat al-Aulia disebutkan alasannya. Dia berbuat seperti itu semata-mata agar apa yang dimakannya benar-benar dari sesuatu yang halal. Sebab dalam ajaran Islam, setiap makanan yang mengandung unsur haram kelak bisa menyalakan api di dalam neraka. Api itu akan membakar orang yang makan barang haram. Abu Al-Hasan Al-Busyanji, nama lengkapnya Ali bin Ahmad bin Sahal. Abu Al-Hasan adalah kunyahnya, sementara Al-Busyanji dinisbatkan pada daerah Busyan, tempat di mana Abu Al-Hasan Al-Busyanji berasal. Catatan Al-Sulami dalam Tabakat Al-Sufiyah menginformasikan bahwa daerah Busyan terletak 7 farsah atau sekira lebih kurang 35 km dari kota Herat, Afghanistan. Tokoh abad 4 Hijriah ini merupakan sufi yang sangat berpengaruh di Khurasan, wilayah yang meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sangat alim dalam ilmu tauhid, berakhlak mulia, religius, dan gemar berderma kepada fakir miskin. Sebagaimana yang tercatat dalam Tabakat Al-Sufiyah dan Hilyat al-Aulia, Abu Al-Hasan Al-Busyanji meninggalkan dunia yang fana ini di tahun 348 Hijriah. Ihwal kegemaran Abu Al-Hasan Al-Busyanji dalam berderma, Fariduddin Al-Atar menginformasikan dalam Tazkirat Al-Aulia, bahwa suatu hari Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji sedang berada di tempat wudhu. Di tengah-tengah ia mengambil air wudhu, tiba-tiba terbesit di dalam hatinya untuk menyedekahkan pakaiannya kepada fakir miskin. Dari dalam tempat wudhu, Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji lalu memanggil hadim, pelayan. Wahai pelayanku, ambillah beberapa pakaianku dan berikanlah kepada fakir miskin yang membutuhkannya, perintah Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji dari dalam tempat wudhu. Wahai Syekh, bersabarlah, selesaikan dulu wudhunya, nanti saja memberikan pakaian itu. Setelah engkau keluar dari tempat wudhu, timpal pelayan Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji. Tidak, aku takut jika menunggu wudhuku selesai. Aku khawatir setan akan menggodaku. Lalu aku mengurungkan niatku untuk bersedekah pakaian kepada fakir miskin, jelas Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji kepada pelayannya. Mendengar penjelasan Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji, sang pelayan lalu bergegas melaksanakan perintah itu. Pada kisah yang lain, Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji pernah mengalami nasib sial yang syarat akan nilai hikmah. Peristiwa sial itu terjadi saat Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji sudah pindah dan mukim di Naisabur. Al-Kisah, ada seorang penduduk desa di Naisabur yang kehilangan seekor keledai. Kemudian orang yang kehilangan keledai itu bertanya ke beberapa orang, siapakah orang paling bertakwa di Naisabur? Tanya si pemilik keledai yang hilang itu. Semua orang yang ia tanyai menjawab bahwa Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji lah orang paling bertakwa di Naisabur. Si pemilik keledai yang hilang itu lalu bergegas ingin menemui Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji. Ia pun lantas bertemu Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji. Tanpa basa-basi ia lalu menarik kerah baju Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji. Kamu telah mencuri keledai milikku.
gertak pemilik keledai itu kepada Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji. Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji terkaget-kaget mendapat perlakuan kasar dari pemilik keledai itu. "Kamu salah sasaran, kita belum pernah bertemu sebelumnya," ucap Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji membela diri. "Pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," kekeh si pemilik keledai itu. Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji bingung akan kejadian yang menimpanya ini. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh telah melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran melakukannya, yaitu mencuri keledai. Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bebaskan aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji dalam doanya. Selepas Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji memanjatkan doanya, tiba-tiba ada seseorang yang memberitahukan kepada si pemilik keledai, bahwa keledainya telah diketemukan. Sebelum meninggalkan Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji, si pemilik keledai itu kemudian mengatakan sesuatu. "Wahai Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji, aku sudah tahu engkau tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri, aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang takwa sepertimu," jelas si pemilik keledai itu kepada Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji. Malang sekali nasib Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji, namun ini membuktikan bahwa ialah orang takwa yang dicari-cari pemilik keledai itu. Meskipun si pemilik keledai itu memiliki cara yang unik agar ada orang takwa yang mendoakan keledainya segera ketemu. Berikut quote sufistik dari Syekh Abu Al-Hasan Al-Busyanji, "Barang siapa bersikap rendah hati, pasti Allah mengangkat derajatnya, dan barang siapa bersikap sombong, takabur, pasti Allah akan menghinakannya." Abu Abdillah Al-Shirazi, nama lengkapnya Muhammad bin Khafif Al-Shirazi. Abu Abdillah adalah kunyahnya, sementara Al-Shirazi, ada juga yang menyebutnya Al-Syairazi, dinisbatkan pada kota Syiraz, tempat Abu Abdillah Al-Shirazi bermukim. Ihwal tahun kelahiran Abu Abdillah Al-Shirazi belum diketahui. Sementara kematiannya disebutkan dalam catatan Al-Sulami di Tabakat Al-Sufiyah, yaitu di tahun 371 Hijriah. Dikatakan, bahwa Abu Abdillah Al-Shirazi bersahabat dengan Ruwaim, Abu Al-Abbas bin Atta, Tahir Al-Maqdisi, Abu Amr Al-Dimashqi, bahkan dikatakan juga sempat bertemu dengan Husain bin Mansur Al-Halaj. Beliau, Abu Abdillah Al-Shirazi, sangat mendalami sekali ilmu syariat serta ilmu hakikat. Tentang kisah-kisah Abu Abdillah Al-Shirazi, pernah suatu ketika kesabarannya diuji. Ketika itu Abu Abdillah Al-Shirazi sedang perjalanan menuju Mekah untuk haji. Saat tiba di Baghdad, Abu Abdillah Al-Shirazi tahu kalau di kota itu ada seorang sufi besar, Imam Junaid Al-Baghdadi. Namun Abu Abdillah Al-Shirazi sengaja tidak mengunjungi Imam Junaid Al-Baghdadi. Akhirnya sampailah Abu Abdillah Al-Shirazi di sebuah padang pasir. Di tengah teriknya padang pasir, Abu Abdillah Al-Shirazi yang berbekal tali dan ember melihat seekor rusa yang meminum air dari sebuah lubang bibir sumur. Setelah rusa itu selesai minum dan pergi, Abu Abdillah Al-Shirazi lalu mendekati lubang bibir sumur itu, dan ia tak melihat air kecuali ada di bagian paling dalam sumur itu. "Ya Allah, nasibku tak seperti rusa tadi. Air sumur itu menghampiri rusa, sementara kepadaku air sumur itu seolah menjauh," keluh Abu Abdillah Al-Shirazi. Selepas Abu Abdillah Al-Shirazi berkeluh soal air sumur, tiba-tiba Abu Abdillah Al-Shirazi mendengar suara. "Kamu itu punya tali dan ember, sementara seekor rusa itu tak memilikinya," ujar suara itu. Bergegaslah Abu Abdillah Al-Shirazi, melemparkan ember yang sudah diikatnya itu. Namun apa daya, ember itu tak dapat menjangkau air di kedalaman sumur itu. Abu Abdillah Al-Shirazi pun menyerah dan memilih pergi meninggalkan sumur itu. Namun, untuk kali kedua, lagi-lagi Abu Abdillah Al-Shirazi mendengar suara. "Wahai Abu Abdillah Al-Shirazi, sesungguhnya aku sedang menguji kesabaranmu, kembalilah ke sumur itu dan minumlah," ucap suara itu. Abu Abdillah Al-Shirazi lantas kembali ke sumur itu. Benar saja, air sumur itu tiba-tiba penuh hingga lubang bibirnya.
Abu Abdillah Al-Shirazi kemudian bergegas mengambil air sebagai bekal, ia lalu minum dan wudhu. Dikatakan, hingga sampai di Madinah Abu Abdillah Al-Shirazi tak mengalami kekurangan bekal air. Sekembalinya Abu Abdillah Al-Shirazi dari haji, ia kembali melewati kota Baghdad, dan pada hari itu bertepatan hari Jumat. Akhirnya masuklah Abu Abdillah Al-Shirazi ke sebuah masjid di Baghdad. Tak disangka, di masjid itu, Abu Abdillah Al-Shirazi bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Belum sempat mengucapkan apa-apa kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, tiba-tiba Imam Junaid berkata, "Andai saja waktu itu kau bersabar, kau akan mendapati air mengalir dari telapak kakimu." Mendengar ucapan Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Abdillah Al-Shirazi hanya bisa diam mematung. Abu Abdillah Al-Shirazi menyesal, kenapa dulu saat berangkat haji ia tak mengunjungi Imam Junaid Al-Baghdadi ketika memasuki kota Baghdad. Pada kisah yang lain disebutkan, bahwa Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi pernah suatu ketika diprotes oleh beberapa muridnya. Protes itu lantaran kasih sayang dan perhatian Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi lebih banyak kepada Ahmad Al-Shogir dibanding kasih sayang dan perhatiannya kepada Ahmad Al-Kabir. Padahal Ahmad Al-Kabir adalah murid yang rajin, tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar, sementara Ahmad Al-Shogir kebalikannya. Hal ini dipandang murid-murid Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi yang lain sebagai ketidakadilan. Desas-desus itu pun akhirnya diketahui Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi. Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi akhirnya berinisiatif untuk menguji Ahmad Al-Kabir dan Ahmad Al-Shogir di depan para murid yang lain. "Wahai Ahmad Al-Kabir, bawalah unta yang sedang berbaring di kandang itu keluar, dan ajaklah ke padang, tanah lapang," perintah Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi kepada Ahmad Al-Kabir. "Wahai Syekh, unta itu berat sekali, mana mungkin aku bisa melakukannya," ujar Ahmad Al-Kabir. "Ya sudah, kalau engkau memang tak sanggup melakukannya," timpal Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi. Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi lalu memerintahkan hal yang serupa kepada Ahmad Al-Shogir. "Wahai Ahmad Al-Shogir, bawalah unta yang sedang berbaring di kandang itu keluar, dan ajaklah ke padang, tanah lapang," perintah Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi kepada Ahmad Al-Shogir. Mendengar perintah sang guru, Ahmad Al-Shogir bergegas berangkat ke kandang unta dan berusaha keras untuk memanggul unta milik gurunya itu ke tanah lapang. Namun usaha Ahmad Al-Shogir tak kunjung berhasil meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya. "Sudah cukup, cukup, kau tinggalkan saja unta itu," pinta Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi kepada Ahmad Al-Shogir yang telah mengerahkan segala kemampuannya. "Aku tahu, tak mungkin ada yang mampu membawa unta yang berat itu. Namun di sini kalian bisa melihat, Ahmad Al-Kabir menyambut perintahku dengan protes, sementara Ahmad Al-Shogir menyambut perintahku dengan melaksanakannya semampunya, meskipun pada akhirnya Ahmad Al-Shogir tak berhasil melakukannya," tutur Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi di depan murid-muridnya. Para murid Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi terdiam mendengar penjelasan gurunya. Berikut quote sufistik dari Syekh Abu Abdillah Al-Shirazi. "Ketakwaan adalah menjauhkan segala apa yang dapat menjauhkanmu dari Allah. Kepasrahan, tawakal, yaitu merasa cukup atas apa yang telah dijamin olehnya, dan tidak keberatan atas takdir dan ketentuannya.